105 Raw FM, Your Lifestyle, masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang, Sidimpuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan Raw. Selamat sore dimanapun Anda berada. Selamat menjalankan aktivitas atau buat Anda yang sudah pulang dari rutinitas yang menyebalkan mungkin ya. Oke, bercanda ya. Nah, kita berjumpa kembali di Kamis sore ya. Ini Kamis di edisi 4 November 2021. So, gimana kabarnya? Masih semangat ya. Dan seperti biasa, setiap Kamis sore itu tepatnya di formasi pukul 17:09 kita ada acara talk show 1 jam bersama Semansa. Udah tahu ya apa itu Semansa? By the way, itu SMA Negeri 1 Padang Sidimpuan. Jadi disingkat Semansa biar lebih gaul ya. Baik, kalau gitu kita sapa dulu narasumber kita sudah hadir di Studio Raw FM yang mengisi acara 1 jam bersama Semansa. Halo, selamat sore. Sore. Iya, dengan siapa ini kalau kita boleh tahu kenalan? Oke, terima kasih. Sebelumnya saya izin dulu ya Kak ya. Iya, boleh. Mau terima kasih dulu. Boleh. Oke. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala SMA Negeri 1 Padang Sidimpuan, Ibu Dr. Randa Nusyawira Hutauruk MPD. Kemudian saya juga mau berterima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah mendukung saya. Halo Bapak Ibu Guru Semansa. Semoga Bapak Ibu Guru semua dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu ya. Kemudian saya juga mau berterima kasih kepada IKB Semansa yang selalu mendukung adik-adiknya. Tak lupa saya juga mau menyapa orang-orang terdekat saya. Halo Mami, Papi, Adek. Baik. Oke, sudah perkenalannya, berarti ini ada siapa nih? Dengan Oke. siapa? Santai aja, nggak apa-apa. Oke, kenalin. Nama saya Josephine Kristanti. Nah, minggu lalu atau 2 minggu yang lalu ya, mungkin kita juga kedatangan tamu yang namanya hampir sama ya, rekan Raw. Dan ini kayaknya saudaranya ya. Iya, bener banget ya. Oke, gimana kabarnya? Kita sapa dengan panggilan Pipin aja ya. Josephine Kristanti, kita panggil Pipin aja. Boleh. Oke, baik. Gimana kabarnya hari ini, Pipin? Oke, kabar baik. Kabarnya baik ya rekan Raw, dan di sore hari ini kita akan membahas tema yaitu mengenal fisika bersama Semansa. Dan untuk Anda yang ingin bergabung atau penasaran seperti apa sih Pipin ini, boleh bergabung di live Instagram kita atau di live Facebook kita. Kalau Instagram itu di @rawfm Padang Sidimpuan, dan kalau Facebook di @rawpadangsidimpuan. Dan kamu juga boleh bergabung dari radio online ya, www.rawfm.com. Oke, baik, langsung saja nih kita, karena temanya mengenal fisika bersama Semansa. Boleh dong dikasih tahu tuh sekilas mengenai fisika. Apa sih pengertian fisika yang sesungguhnya? Oke. Sebelumnya boleh izin sebentar Kak? Iya. Saya mau kasih alasan dulu kenapa pilih topik fisika. Oke, baik. Begini, menurut orang awam di sekitar kan fisika itu identiknya menghafal rumus. Fisika itu ribet ya. Tapi sebenarnya fisika itu tidak ribet sama sekali kalau kita itu sudah senang mempelajarinya ya. Nah sebenarnya fisika itu memang a little bit challenging, tapi dia itu fun ya, jika kita sudah mendalaminya. Nah, kalau sekilas mengenai fisika, fisika itu merupakan ilmu alam ya. Kata fisika itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu fisikos, yang artinya alam. Sehingga secara lengkap bisa didefinisikan, ilmu fisika adalah ilmu yang mempelajari tentang gerak pada benda dalam lingkup ruang dan waktu. Oke. Baik, buat rekan Raw mungkin yang sudah punya pertanyaan seputar fisika ini yang berkaitan dengan ilmu eksakta ya. Benar. Oke, jadi boleh bergabung juga melalui WhatsApp kita atau komentar kita di live Instagram ataupun live Facebook kita ya. Kalau dari WhatsApp itu seperti biasa nomornya 0822 9 4 kali 6105. Oke.
Dan selanjutnya nih, boleh dong dikasih tahu cabang-cabang ilmu fisika itu ada apa aja sih? Iya, sebenarnya cabang ilmu fisika ini banyak sekali ya diterapkan di kehidupan kita. Mm-mm. Di dunia medis, dunia transportasi. Jadi banyak sekali. Jadi pada kesempatan ini saya jabarkan yang penting saja ya, Mhm. yang garis-garis besar yang umumnya ditemukan di materi SMA. Oke. Yang pertama itu ada mekanika. Mekanika ini ilmu yang mempelajari khusus tentang gerak ya, khusus tentang gerak. Mekanika ini terbagi atas dua. Ada dinamika dan Mhm. kinematika. Yang paling basic itu kinematika ya. Kinematika itu ilmu yang mempelajari gerak suatu benda tanpa kita mengetahui penyebabnya kenapa benda itu bisa bergerak. Sedangkan dinamika, ilmu yang mempelajari tentang gerak benda dengan kita mengetahui mengapa benda tersebut bergerak. Yang kedua yang common juga kita temuin dalam kehidupan sehari-hari, yaitu elektronika. Di situ dibahas tentang listrik dan kemagnetan. Yang kemudian ada astrofisika, yaitu ilmu fisika yang membahas tentang perbintangan dan benda-benda langit. Kemudian yang common lagi ada optika geometrik, yaitu ilmu fisika yang mempelajari tentang cahaya serta alat-alat bantu pada penglihatan. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai cabang fisika. Oke, itu dia untuk mengenai cabang-cabang fisika. Next, lanjut. Nah, kita ke persoalan selanjutnya, aplikasi fisika di kehidupan sehari-hari. Banyak sih orang-orang mungkin nggak tahu bahwasannya sebagian yang kita lakukan itu diambil dari pelajaran fisika ya, karena kita nggak sadar sebenarnya. Baik, boleh dong disampaikan aplikasi fisika di kehidupan sehari-hari kita? Oke, kalau ini ya aplikasi fisika. Mhm. Sebenarnya kalau teman-teman pendengar setia Roy FM semua bertanya-tanya nih, mengapa seperti ini? Bagaimana alat ini bekerja? Mostly itu berkaitan sama fisika ya. Saya kasih contoh aja deh, yang paling simpel. Mhm. Pintu, pintu ya kalau diperhatiin. Mhm. Pertanyaannya, kenapa gagang pintu itu selalu paling jauh dari engselnya? Mhm. Begini, itu berkaitan dengan konsep torsi. Apa itu torsi? Torsi itu adalah keefektifan gaya untuk memutar suatu benda terhadap porosnya. Nah, porosnya itu adalah engselnya kan? Iya. Misalnya kalau gagangnya kita letakin di tengah-tengah pintu deh misalnya, di Mhm. tengah-tengah. Berarti jaraknya akan lebih dekat dong terhadap engselnya. Iya. Berarti kita semakin sulit untuk membuka dan menutup pintunya. Dikarenakan kenapa? Torsi itu kan sebanding dengan jarak antara poros dengan titik kuasa atau gaya. Sehingga gaya yang kita perlukan menjadi lebih besar juga. Karena jaraknya kecil. Oke. Mungkin ada lagi? Beberapa Oke, contoh satu lain? lagi. Iya. Mungkin karena ini situasi pandemi ya. Mhm. Sudah kangen semua dengan berpergian ya, terutama naik pesawat. Iya. Sekarang naik pesawat agak susah ya. Pernah nggak sobat-sobat pendengar setia memperhatikan kalau duduk di jendela pesawat itu, ketika pesawatnya lepas landas, sayap bagian atas pesawat itu cenderung melengkung ke bawah. Nggak tahu kan? Iya. Oke. Hal tersebut dikarenakan agar kecepatan aliran udara di bagian atas sayap pesawat itu lebih tinggi dibandingkan kecepatan aliran udara di bawah sayap pesawat. Nah, jika kecepatannya tinggi, mengingat hukum Bernoulli, yaitu kecepatan berbanding terbalik dengan tekanan. Sehingga dengan kecepatan yang tinggi, tekanan pada bagian sayap atas pesawat itu rendah. Dan tekanan bagian sayap bawah pesawat itu lebih tinggi. Pada bagian sayap bawah pesawat, terdapat gaya yang arahnya ke atas. Dan pada sayap bagian atas, terdapat gaya yang arahnya ke bawah. Karena tekanan di bawah sayap pesawat itu lebih tinggi, artinya gaya yang arahnya ke atas atau meninggalkan permukaan bumi akan lebih tinggi dibandingkan gaya yang menuju ke bumi. Sehingga pesawatnya dapat lepas landas dan berjalan di udara. Oke. Oke, baik. Itu dia beberapa contoh mengenai aplikasi fisika di kehidupan sehari-hari. Oke, kalau gitu kita break dulu sebentar ya, rekan Rau. Jangan kemana-mana, tetap di 105 Rau FM, Your Lifestyle.
105 Raw FM, Your Lifestyle, masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Rekan Raw masih bersama Sri dan juga masih bersama narasumber kita, ada Josephine Kristanti. Bener ya, nggak salah namanya? Halo Sobat Pendengar setia FM. Iya, baik. Itu biasa katanya dia dipanggil Pipin. Baik, biar lebih akrab, Sri panggil Pipin aja seperti yang tadi. Tadi kita sudah bahas seputar soal fisika dasar-dasarnya ya itu. Dan ini selanjutnya mengenai pelajaran fisika. Nah, kamu pernah nggak sih dapat kejuaraan dengan mengikuti perlombaan seputar fisika? Oke. Kalau bincang soal prestasi, oh ya puji Tuhan di tahun 2021 ini khusus bidang fisika sudah ada belasan medali. Asik, luar biasa. Itu medalinya ada emas, perak, perunggu, juga berbagai tingkatan ya, ada yang kota, provinsi, bahkan nasional. Oke. Tadi ada juga yang nanya ya dari live Instagram kita, katanya minta tips, terus kenapa bisa suka fisika? Boleh dong dijelasin dulu. Oke. Kita sedikit cerita ya tentang kenapa nih saya terjun di dunia fisika. Iya. Dari mana saya suka fisika? Oke. Jadi sebenarnya semenjak SMP itu udah kenal pasti ya dengan yang namanya fisika. Sebenarnya semenjak SMP sih saya itu udah enjoy banget belajar fisikanya. Tapi sayangnya saya belum serius banget ya di bidang fisika tersebut. Dulu saya lebih sering bergulat itu di bidang matematika. Cuma semenjak masuk SMA, ada guru fisika saya, beliau benar-benar menginspirasi saya untuk terus menggeluti fisika dan belajar fisika lebih lagi. Pada kesempatan ini saya ingin berterima kasih kepada beliau. Saya sapa dulu ya. Halo Bu Hasminem. Thank you ya Bu. Sudah banyak banget sharing ilmu dan mendukung Josephine hingga ke titik ini ya Bu. Semoga Ibu sukses dan sehat selalu ya Bu. Ibu ini benar-benar melihat potensi pada diri saya. Hingga beliau mengirim saya untuk mengikuti berbagai macam olimpiade yang diselenggarakan. Jadi semenjak itu saya terjun di dunia olimpiade fisika. Oke, itu dia sedikit cerita tentang kenapa kamu bisa suka sama yang namanya pelajaran fisika ya. Nah, kembali kita ke tips. Tips apa sih yang kamu gunakan sehingga kamu bisa jatuh cinta banget sama yang namanya pelajaran fisika ini? Oke. Ini pertanyaannya sebenarnya masih agak bingung saya. Itu tips belajar fisika atau tips cara mengerjakan soal? Oke. Mungkin boleh dua-dua aja. Nggak apa-apa deh. Oke. Kalau untuk belajar fisika, yang pertama itu tips dari saya, pelajarin dulu matematika dasar ya. Karena kalau tanpa matematika kita tidak akan bisa menyelesaikan soal-soal fisika. Karena basic dari ilmu fisika itu matematika, balik lagi. Jadi saya semenjak SMP itu, walaupun saya belum tahu bakal terjun ke dunia fisika, saya juga udah sering mengerjakan soal matematika yang tingkat SMA, seperti kalkulus, turunan, yaitu turunan, integral, juga ada trigonometri. Itu sangat penting di fisika. Jadi pada kesempatan ini kembali lagi mau berterima kasih ya, khususnya kepada Pak Agus Hasibuan. Halo Pak Agus. Terima kasih ya Pak, udah banyak banget sharing ilmunya dan juga mensupport Josephine hingga ke titik ini ya Pak. Oke, itu kalau tentang matematika dasar. Selanjutnya yaitu pahami dulu teori fisikanya. Nah, fisika itu banyak hukum-hukumnya kan, banyak sekali. Kalau kita pahami satu persatu, pasti kita akan tahu hukum ini kapan diaplikasikan, untuk soal apa. Benar-benar dipahami sampai yang paling dalamnya. Terus belajarnya itu kalau bisa pahamin teorinya itu sistematis. Misalnya begini, kalau teman-teman setia OFM mau mempelajari dinamika, tapi tidak tahu besaran dan satuan, sepertinya agak impossible ya untuk masuk ke dinamika langsung. Jadi pelajarin yang paling dasar dulu,
Terus hingga yang ke paling lanjutan atau yang paling spesifik ilmunya. Itu. Terus untuk tips berikutnya, latihan-latihan soal, mulai dari yang paling mudah hingga yang tersulit. Nah misalnya nih, sobat-sobat Raw FM sekarang duduk di tingkat SMA. Kerjakan dulu tuh soal-soal level SMA. Mulai dari pelajaran sekolah, UN, hingga UTBK. Coba dulu. Kalau sudah nyaman, boleh dinaikkan ke next level, yaitu mungkin fisika dasar ya, yang biasa dipelajarin pada saat kita mahasiswa. Itu mungkin di semester 1 atau 2 pasti ada mata pelajaran fisika dasar. Boleh tuh coba-coba buku dari luar untuk dibahas-bahas soalnya, seperti ada Haliday, ada Tipler, mungkin itu ya kalau yang untuk fisika dasar level kuliahan. Oke, saya rasa sih segitu aja ya tipsnya. Oke, Teman-teman. baik. Ini kayaknya Pipin pelit atau gimana nih? Oke, Makasih. bercanda ya rekan Rao biar nggak tegang gitu suasananya. Soalnya Pipin kayaknya kelihatan tegang banget gitu ya. Oke, baik. Nah, mengenai prestasi tadi sudah kita bahas ya. Soal tips juga sudah. Kalau gitu kita ke pertanyaannya. Ada dari pendengar setia Raw FM. Kita cek dulu. Halo Raw FM, ada Dinda dari Padang Matinggi. Katanya ingin bertanya, kita kan Kak pernah mengamati lingkungan pada saat hujan. Nah, jadi kenapa sih pada saat hujan turun selalu muncul bau-bau segar? Terima kasih. Oke, baik. Kalau masalah air hujan itu kan dia itu sudah banyak prosesnya ya. Dari evaporasi, kondensasi, hingga turun air hujannya ke permukaan bumi. Di situ air hujan itu berasal sebenarnya dari udara-udara yang dihasilkan ya dari permukaan bumi. Jadi misalnya ada gas karbon monoksida atau zat kapur atau lain-lain. Jadi zat-zat kimia tersebut sudah menguap dan naik ke atas. Makanya air hujan itu agak bau dan terkadang pH-nya itu tidak normal. Terkadang ada yang namanya hujan asam. Itu dikarenakan kebanyakan karbon dioksida di udara sekitar kita. Jadi pH-nya itu lebih rendah dibanding normalnya. Mungkin itu ya. Oke, baik. Sudah terjawab ya oleh Pipin. Pertanyaan Dinda, lanjut. Ini pertanyaan kedua, ada Lina. Katanya yang bertanya, pada dasarnya kan laut tidak berwarna nih Kak. Tapi kenapa sih sekarang seperti yang kita lihat, air di lautan tampak selalu berwarna biru? Oke, begini. Mungkin ya, kitanya juga ini kan sebagai manusia ya, kurang peduli terhadap lingkungan. Saya lihat saja nih, di sekitar saya banyak banget tuh buang sampah sembarangan, langsung ke laut dia atau ke air sungai. Sedangkan buang di air sungai saja bisa mempengaruhi laut itu, karena air laut itu kan lebih rendah dibandingkan air sungai. Air sungai itu akan mengalir terus ke bawah. Jadi mungkin sampah-sampah yang kita bawa dari sana itu turun hingga ke laut, makanya warnanya tuh bisa berubah ya, tercemar oleh polutan-polutan yang sangat mengganggu. Oke, baik. Itu dia. Semoga cukup ya untuk Lina jawaban dari Pipin. Nah, mengenai pengalaman Olimpiade, pernah gak sih kamu gagal dalam mengikuti Olimpiade ataupun perlombaan-perlombaan yang berkaitan dengan fisika? Iya benar. Oke. Kalau kita bincang soal gagal, pasti semua orang pasti pernah gagal. Betul. Mau di bidang apapun pasti ada yang namanya gagal. Nah, karena hidup itu kan kayak mana ya? Kayak roller coaster ya. Kadang kita di atas, kadang di bawah. Sebenarnya sih kalau gagal sering banget, sering. Terutama waktu awal-awal mula terjun kan, kita masih baru, masih fresh. Itu pasti sering banget gagal. Nah, bagaimana cara kita menghadapi kegagalan tersebut? Itu balik lagi ke diri kita masing-masing. Sebenarnya bukan gagalnya yang sangat penting, itu adalah bagaimana cara kita menghadapi kegagalan tersebut. Iya. Kalau saya sendiri ya, saya sih orangnya jujur saja gampang kecewa, gampang kesal. Cuman saya itu ya sedih sih pasti. Cuman sedihnya itu nggak akan saya biarkan berlarut-larut ya. Cukup
nangis-nangis mungkin seharian aja berkurung di kamar. Tapi di situ juga saya berpikir-pikir kembali, kenapa saya kalah? Iya. Nah, apa kelemahan saya? Itu pasti saya evaluasi kembali hingga akhirnya saya bisa bangkit dan saya harus membuktikan kalau di ajang selanjutnya saya harus lebih baik dari saat ini. Oke. Oke, baik. Kita bicara tentang kegagalan di dalam meraih prestasi berkaitan dengan fisika, baik itu olimpiade atau perlombaan yang lain. Nah, ketika kamu menghadapi kegagalan, gimana sih dukungan semansa dan orang-orang terdekat kamu? Atau bahkan ketika kamu berhasil, pasti banyak ya dukungan dari pihak sekolah atau mungkin dari pihak keluarga terdekat, mungkin orang tua, saudara, atau bahkan teman-teman. Gimana? Oke, begini. Boleh cerita dulu ya tentang Oke. sedikit pengalaman saya ya. Boleh. Tadi kan saya ada cerita tuh mengenai awal mula suka fisika hingga terjun ke olimpiade. Mm-mm. Nah, jadi kalau yang namanya ke olimpiade itu kan persiapannya kan tidak mungkin sedikit ya. Iya. Pasti banyak banget. Bahkan bisa dibilang kadang-kadang kita terpaksa harus skip dari kelas ya. Mhm. Jadi saya itu keluar dari kelas, saya belajar di rumah. Terus saya itu biasanya ikut pelatihan dari lembaga-lembaga luar. Nah, pelatihan tersebut sepenuhnya dibiayai oleh Semansa. Jadi saya benar-benar bersyukur banget sekolah di Semansa benar-benar difasilitasin ya untuk olimpiade ini. Terus karena kita skip dari kelas itu kan, tentu saja kita ketinggalan banyak Iya. materi ya. Terutama materi yang benar-benar membutuhkan penjelasan dari guru. Misalnya itu kimia, biologi, bahasa Inggris, bahkan yang lain-lain. Of course bagi saya itu sulit banget untuk mengejar ketertinggalan itu. Tapi untungnya Bapak Ibu guru semuanya bersedia menampung pertanyaan saya walaupun sudah bukan jam pelajaran lagi. Terus kalau untuk dukungan lain mungkin, oh iya, kita tuh sebelum olimpiade itu kan ada pembinaan juga dari sekolah. Mhm. Itu tiap mata pelajaran itu yang OSN ada namanya pelatihan seminggu sekali. Itu gurunya pun ada untuk tiap mata pelajaran. Beda-beda ya. Jadi kalau saya sendiri fisika itu biasanya setiap hari Senin. Kita itu dilatih di sekolah bahas-bahas soal-soal OSN tahun lalu. Juga soal-soal lainnya mungkin dari lembaga-lembaga swasta. Jadi menurut saya itu benar-benar sangat membantu. Karena terkadang kita kurang tahu nih referensinya dari mana aja soal-soal itu. Ya beruntung banget guru saya itu selalu update ya kalau soal-soal fisika. Jadi mau terima kasih juga kepada Bu Artati Siregar ya, pembina OSN fisika saya. Beliau juga selalu mensupport saya dalam setiap jatuh bangunnya nih di tiap ajang olimpiade. Baik. Berarti Bu ini berperan penting banget ya buat kamu dalam menghadapi perlombaan yang sedang kamu geluti. Benar. Oke, baik. Buat pendengar setia Raw FM dimanapun berada, buat semua rekan Raw FM yang saat ini sedang menonton kita di live Instagram, baik itu live Facebook, kamu boleh kirimkan pertanyaan kamu, kita masih tampung ya, mungkin kira-kira 3 atau 2 lagi deh ya. Jadi kirimkan saja pertanyaannya, baik itu dari via komentar live Instagram, Facebook, ataupun dari via chat WhatsApp di 0822 94 kali 6105. Dan jangan kemana-mana, tetap di 105 Raw FM, Your Lifestyle. 105 Raw FM, Your Lifestyle masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219, Kota Padang, Sidimpuan. Rekan Raw masih bersama kita berdua di sini yang masih stay menemani ruang dengar Anda tentunya di acara 1 jam bersama Semansa, dan bersama narasumber kita ada Josephine Kristanti, biasa disapa Pipin ya. Nah ini ada sedikit pertanyaan buat kamu Josephine. Deg-deg Oke. Sebelumnya mau nyapa sobat-sobat HWFM dulu ya. Oke, boleh silahkan. Halo sobat-sobat HWFM, masih semangat ya mendengarkan seputar fisika? Iya, baik. Ini juga ada banyak yang komen ya, kita nggak bisa baca satu-satu, dan sudah disapa langsung sama Josephine. Baik, nah ini kapan sih lomba yang benar-benar sulit dan bagaimana persiapannya? Oke.
Kalau kapan lomba yang benar-benar sulit, sebenarnya sih kalau kita berbicara soal yang paling sulit itu relatif ya bagi setiap orang ya. Kalau menurut saya sendiri mungkin kalau di bidang fisika itu kompetisi sains nasional. Nah, itu soalnya emang topiknya paling sedikit, cuma mekanika doang. Hanya mekanika. Itu aku ingat soalnya itu 40 soal isian yang diselesaikan dalam waktu 3 jam. Wow. Jadi bayangin deh, saya itu di depan komputer, hanya ada soal-soal itu 40 soal. Membaca soalnya saja itu udah lumayan pusing kita ya. Iya. Tapi kalau saya kerjakan dulu seperti yang saya bilang tadi, mulai dari yang termudah menurut saya. Jadi saya baca dulu semua soal, kira-kira mana yang termudah. Jika langsung menemukan soal yang mudah, langsung saya kerjakan. Terus kalau kita berbicara soal persiapan saya sih ya hanya ngejar-ngejarkan soal saja mungkin. Terus ikut-ikut pelatihan tadi yang saya sebutin. Nah, kalau masalah belajarnya, kalau saya itu masalah belajar yang nggak ada schedule gitu. Kalau saya itu lebih suka belajarnya, kapan saya lagi semangat nih belajarnya, di situ saya baru belajar. Pas lagi ada moodnya ya gitu ya. Oke, luar biasa banget ya ini si Josephine, trik dia belajar, waduh. Oke, dan ini mengenai hasilnya dari perlombaan itu, gimana hasil yang kamu dapatkan dan gimana tanggapan kamu? Mungkin ada kecewa atau mungkin bahkan senang ya dengan hasil? Ya, hasilnya oke deh. Ya puji Tuhan setelah persiapan-persiapan tadi dan berbagai jatuh bangunnya, di ajang tersebut saya berhasil juara 1 atau medali emas. Oke, itu perlombaan apa tuh kalau boleh tahu? Itu kompetisi sains nasional sekota Padang Sidimpuan. Waduh, baik, juara 1 ya tuh rekan Rao. Pengen gak sih jadi kayak Josephine? Nah, itu satu prestasi sudah dijabarkan. Mungkin ada beberapa prestasi lainnya? Banyak sih ya. Di perlombaan-perlombaan yang agak-agak wow gitu buat kamu? Oke. Salah satu yang paling terkini ada National Science Competition. Itu diselenggarakan oleh sebuah pihak swasta. Itu soalnya saya ingat 30 soal pilihan ganda harus diselesaikan dalam waktu 2 jam. Ya puji Tuhan ujiannya berjalan dengan lancar. Jadi saya juga waktu itu mendapat medali emas juga. Ya cuman itu semua sih berkat dukungan lingkungan sekitar saya juga ya. Tidak mungkin saya sampai di titik ini kalau tidak ada dukungan di sekitar saya. Jadi mau berterima kasih juga kepada kedua orang tua saya yang selalu dukung saya dalam setiap olimpiade, memfasilitasi saya, bahkan memujuk saya juga ketika saya kecewa nih. Oke, itu triknya gimana tuh kalau kamu udah kecewa, bujuk rayunya tuh gimana tuh? Ya mungkin dikasih makan-makan yang Waduh. Keren banget ya jadi Josephine, jadi pengen deh nih ya. Oke, baik. Kayaknya kita ke pertanyaan selanjutnya nih ya. Dari mengikuti perlombaan, semua olimpiade atau bahkan perlombaan apapun itu berkaitan dengan fisika yang saat ini kamu senangi, apa sih benefit yang bisa kamu dapatkan dari itu semua? Untuk saat ini atau mungkin beberapa waktu ke depan ketika kamu dewasa nanti lebih. Oke. Kalau kita bicara soal benefit itu ada 2 ya. Ada yang jangka yang sekarang nih, jangka pendek dan jangka panjang. Kalau secara jangka pendeknya tentu saja menambah pengetahuan kita ya. Karena kan materi olimpiade itu kayak misalnya nih, saya kan tinggal SMA sekarang. Itu materinya rata-rata setara S1, S2 fisika murni. Tentu saja saya itu mau nggak mau belajarnya harus lebih dari sekedar materi SMA. Bahkan seperti yang saya bilang tadi, saya itu belajar dari buku-buku luar, buku olimpiade dari luar itu. Kemudian mungkin kita itu pasti memperoleh penghargaan ya dari mengikuti olimpiade ini. Kalau masalah penghargaan itu kan gak cuma diri kita sendiri yang bangga, orang sekitar kita pun tentu saja pasti bangga sama kita. Ya mungkin walaupun kadang ada jatuh bangunnya, cuman ya pasti kan mereka pun kan pasti salut sama kita ya, bisa
bertahan mungkin Mm-mm. untuk terus berkompetisi bahkan meraih prestasi. Kalau untuk jangka panjangnya, menurut saya itu tentu saja menjadi nilai plus kita ketika kita mungkin mendaftar ke perguruan tinggi. Mhm. Saya dengar itu kan kalau untuk jalur undangan yang saat ini kita kenal SNMPTN, mereka itu benar-benar memperhatikan sertifikat prestasi kita. Iya. Jadi kalau kita punya sertifikat tingkat nasional, itu benar-benar sangat membantu kita pada saat mendaftar ke perguruan tinggi nanti. Bahkan perguruan tinggi dari luar juga mau menerima sertifikat kita itu. Kalau teman-teman tahu nih, NUS, ada KAIS di Korea. Nah, mereka itu benar-benar mengapresiasi sertifikat kita, terutama yang setahu saya itu yang poinnya paling tinggi itu Olimpiade Matematika. Nah, itu benar-benar poin plus banget di universitas tersebut. Oke, baik. Nah, planning kamu ke depan tuh apa? Boleh dong dikasih tahu sama pendengar Setia Roy FM dalam pelajaran fisika? Oke. Planning ke depan. Mhm. Jujur ya, pengen banget nih menginspirasi orang-orang di sekitar saya nih agar menyukai fisika. Iya. Jadi untuk kedepannya mungkin mudah-mudahan ya kalau jadi terlaksana, saya merancang dulu mau membuat konten-konten YouTube tentang fisika nih. Pembahasan soal-soal, juga fenomena-fenomena fisika, mudah-mudahan ya akan segera launching nanti setelah saya tamat mungkin dari SMA. Oke, so ditunggu saja gitu ya. Iya. Nah, ini sudah di menit ke-55 nih ya, Pipin atau Josephine. Boleh dong disampaikan kesimpulannya untuk tema kita pada sore hari ini, yaitu mengenal fisika bersama semasa. Tadi kita sudah dari awal, dari dasar soal fisika sampai dengan beberapa olimpiade prestasi yang sudah kamu dapatkan. Boleh disampaikan kesimpulannya? Oke. Untuk kesimpulannya mungkin yang pertama ya, Mhm. menurut saya itu ingat ya, ada pepatah yang mengatakan bisa karena biasa. Iya. Jadi kalau kita itu sudah terbiasa membahas soal-soal fisika, pasti kitanya sendiri juga nanti mampu untuk menyelesaikan persoalan tingkat apapun. Walaupun mungkin terkadang kita butuh dukungan dari luar, cuman saya yakin juga kalau kita ada motivasi internal dari diri kita sendiri, pasti bisa. Nah kemudian, oh iya, mengingat tadi saya berbicara tentang saya baru mengetahui potensi saya sebesar ini ternyata di bidang fisika. Jadi saya mau berpesan kepada adik-adik yang ingin mendaftar ke SMA ya, yang akan memasuki SMA, saya benar-benar merekomendasikan SMA Negeri 1 Padang Sidimpuan ya. Mengingat tadi mungkin adik-adik yang belum tahu nih potensinya di bidang apa, nanti di SMA Negeri 1 Padang Sidimpuan, nah potensi adik-adik itu bakal digali, bahkan dikembangkan hingga menjadi ada hasilnya gitu, ada prestasinya. Oke. Iya, baik, itu dia kesimpulan dari tema kita pada hari ini. Thank you banget buat Josephine atau Pipin ya. Oke. Masih bingung banget ya, ini manggilnya gimana biar lebih enak gitu. Oke, thank you kepada Raw FM juga yang sudah benar-benar welcome saya nih dengan hangat ya. Iya, baik. Mungkin ada pesan-kesan buat pendengar setia Raw FM atau buat orang-orang terdekat kamu, boleh salam-salam, gak apa-apa. Oke. Mungkin pesan-pesannya sedikit ya. Do what you love and love what you do. Oke, lakukan apa yang kamu cintai dan cintai apa yang kamu lakukan. Jadi kalau kamu sudah benar-benar mencintai akan suatu bidang, kamu pasti akan terus berusaha untuk gimana caranya supaya saya mencapai titik tertinggi ya di bidang tersebut. Oke, baik. Thank you buat Josephine dan juga buat pendengar setia Raw FM sudah stay di live Instagram kita, live Facebook, atau mungkin dari radio biasa. Dan jangan kemana-mana, tetap di 105 Raw FM. Thank you buat Josephine dan selamat sore. Oke, thank you.